Selamat datang di Insight Kamis, ruang refleksi di mana aku akan membagikan pelajaran berharga yang aku dapatkan semalam saat aku belajar psikologi. Semoga ilmu yang aku dapatkan bisa bermanfaat untuk kalian. Materi yang aku dapatkan semalam bertema gangguan belajar spesifik dan disabilitas intelektual. Anak berkebutuhan khusus itu ternyata memiliki ciri-ciri yang signifikan. Mereka itu secara fisik, psikologis, kognitif, dan sosial terhambat untuk mencapai tujuan atau kebutuhan dan juga potensi mereka secara maksimal. Mereka ada yang tuli, buta, atau juga mempunyai gangguan bicara, cacat tubuh, retardasi mental, gangguan emosional, juga anak-anak yang berbakat khusus. Jadi bukan cuman yang cacat dalam tanda kutip, tapi juga yang memiliki bakat khusus atau talenta khusus, itu juga mereka termasuk ABK. Dan tentunya perlu penanganan dari tenaga profesional yang terlatih. Nah, di sekolah itu sekarang ada juga beberapa sekolah yang memang memberikan pelatihan kepada anak-anak berkebutuhan khusus ini. Disebutnya PDBK, yaitu peserta didik berkebutuhan khusus. Jadi disabilitas ini ada yang disabilitas fisik, ada yang intelektualnya, atau Down syndrome, atau juga kesulitan belajar khusus, dan juga gifted dan talented. Nanti aku ceritain ya satu-satu. Untuk yang kita mulai ya, untuk yang disabilitas fisik. Disabilitas fisik itu diantaranya adalah tunanetra. Kita semua tahu ya, kalau tunanetra itu ya penglihatannya terganggu. Baik yang penglihatannya benar-benar buta secara total, ataupun juga yang kurang penglihatan alias low vision. Itu juga bisa masuk ke kategori tunanetra. Lalu ada juga tentunya yang sama-sama kita tahu juga adalah tunarungu. Tunarungu itu adalah kehilangan pendengaran, baik sebagian maupun seluruhnya. Biasanya kalau yang tunarungu ini juga ada kategorinya. Jadi ada yang tunarungu ringan, sedang, agak berat, dan berat juga berat sekali. Jadi kalau yang berat sekali yang tentunya sudah nggak bisa dengar sama sekali ya. Lalu mereka juga pastinya anak-anak yang tunarungu ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam segi aspek sosial emosionalnya. Pergaulan mereka tentu terbatas karena ada hambatan pendengaran. Lalu juga ada sifat egosentris yang melebihi anak normal. Karena mereka tidak bisa mendengar, jadi tentunya mereka akan agak lebih selfish gitu ya. Lalu anak-anak tunarungu ini juga punya perasaan takut dan khawatir terhadap lingkungan sekitar. Contohnya gini, misalnya kalau kita yang normal, misalnya kita mau nyebrang jalan. Kalau kita nyebrang jalan, tentunya kita bisa mendengar ada klakson gitu ya. Jadi kalau ketika ada bahaya ataupun juga ada suara mobil yang kencang gitu atau motor yang kencang, kita bisa mendengarnya. Tapi kalau untuk anak-anak yang tunarungu yang kekhawatiran yang lebih daripada yang normal seperti kita. Selain itu juga mereka punya perhatian yang sukar dialihkan. Jadi kalau mereka lagi fokus satu hal, itu sulit dialihkan gitu. Karena ya memang karena mereka tidak mendengar. Lalu biasanya anak-anak tunarungu ini memiliki sifat yang polos. Tidak semua, tapi biasanya. Dan juga
ada suka cepat marah dan mudah tersinggung. Nah, selain tunarungu, ABK lainnya tentunya adalah tunawicara. Kalau yang tunawicara, kita suka lihat ya, sekarang tuh yang tunawicara tuh bisa berkomunikasinya dengan bahasa isyarat. Dan bahasa isyarat di Indonesia tuh ada 2 macam. Ada yang CB, istilahnya tuh Sistem Isyarat Bahasa Indonesia, dan juga ada Bisindo. Bisindo itu bahasa isyarat Indonesia. Yang CB itu yang resmi di sekolah-sekolah yang diajarkan ya. Jadi kalau Bisindo itu yang 2 huruf, misalnya A, B, C, D, E gitu. Itu istilahnya Bisindo. Tapi kalau yang CB itu yang A, B, C, yang jadi gitu loh. D, E. Jadi kalau yang CB itu yang 1 tangan, kalau Bisindo itu yang 2 tangan. Kita bahasa isyaratnya. Yang biasa kita suka lihat kalau misalnya di TV-TV ya, ada yang bahasa isyarat itu kayaknya kalau yang di TV-TV pakainya yang CB, yang satu tangan. Lalu ABK berikutnya adalah tunadaksa. Tunadaksa ini adalah seseorang yang mengalami hambatan yang bersifat menetap pada anggota geraknya, tulang, sendi, otot. Peserta didik ini biasanya mengalami hambatan fisik motorik. Jadi mereka mengakibatkan terbatasnya fungsi fisik mobilitas, ketangkasan, atau stamina-nya. Ya, ada yang mungkin kalau kita lihat yang tangannya cuma setengah atau kakinya cuma sebelah, menjadi membutuhkan alat bantu, itu masuknya kategori tunadaksa. Atau juga ada yang cerebral palsy. Oh ya, iya. Mereka tuh mengalami gangguan motorik karena ketidakberfungsian pada bagian otaknya, atau istilahnya kelayuan pada otak. Jadi kalau yang anak-anak cerebral palsy itu otak mereka tuh tidak bisa memberikan perintah pada ototnya untuk misalnya kalau kayak gini kayak kita memberikan tangan kanan, tangan kiri gitu ya. Mereka tuh kayak ada masalah di otaknya. Selain itu juga ada yang disebut polio. Polio itu kelumpuhan pada anggota tubuh. Juga ada hambatan lainnya karena yang amputasi, ya kehilangan salah satu anggota tubuh. Juga ada kelainan gerak, muscular dystrophy progresif. Nah, anak-anak dari ABK tadi, tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunawicara ini, mereka sekolah tentunya menggunakan kurikulum pendidikan luar biasa. Jenis-jenis sekolahnya juga sekolah luar biasa, seperti SLBA tentunya untuk yang tunarungu, SLBA itu untuk tunanetra, SLBB untuk tunarungu, lalu SLBC itu tunagrahita, SLBD tunadaksa, lalu juga ada SLBE itu tunalaras. Mungkin kita kurang familiar dengan tunalaras, itu adalah yang mengalami gangguan emosi atau sosial. Dan juga ada SLBG itu tunaganda. Jadi tunaganda tuh biasanya kayak yang tunanetra dan juga tunarungu, itu berarti termasuknya tunaganda. Nah, kita masuk ke materi yang disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual itu adalah kelainan yang terjadi pada masa perkembangan yang meliputi kekurangan dalam fungsi intelektual maupun fungsi adaptif. Fungsi adaptif itu ada di 3 area: konseptual, sosial, dan praktikal. Disabilitas intelektual ini suatu kondisi yang heterogen dan penyebabnya tuh beragam. Biasanya terjadi pada usia perkembangan. Usia perkembangan ini terjadi sebelum usia 22 tahun. Jadi perkembangan seorang anak itu dulu tuh sekitar umur 17-18, tapi sekarang ternyata 17-18 tuh masih berkembang sampai patokannya tuh 22 tahun. Biasanya tidak ada kondisi medis lain yang dapat menjelaskan sepenuhnya gejalanya yang terjadi. Kekurangan dari disabilitas intelektual ini biasanya diukur dari tes IQ.
Jadi kalau tes IQ-nya standarnya itu kalau di bawah skornya sekitar 70, 75 gitu. Itu udah bisa masuk kategori disabilitas intelektual. Tapi diagnosisnya tidak hanya berdasarkan skor IQ. Ada juga dipertimbangkan aspek sosial, budaya, bahasa, agar lebih akurat penilaiannya. Nah, klasifikasi tingkat keparahan dari berdasarkan fungsi adaptif dan dukungan ini ada macam-macam. Jadi ada yang mild, ada yang moderate, severe, dan profound. Selain itu juga ABK lainnya adalah Down syndrome. Kita sama-sama tahu ya, kalau yang anak-anak Down syndrome itu keunikan mereka tuh seperti wajahnya tuh mirip semua satu sama lain. Kayak matanya sipit, bentuk mukanya lebih lebar, lalu dan ceria biasanya anak-anaknya tuh. Jadi kenapa mereka disebut Down syndrome itu terjadi karena seseorang memiliki kelebihan pada kromosom 21 yang disebut trisomi 21. Kelainan ini akan mengubah alur perkembangan dan mengakibatkan karakteristik tertentu. Mereka itu punya sebagai individu yang unik dan berbeda-beda. Biasanya selain itu juga mereka mempunyai tingkat intelijensi sosial yang tinggi. Itu yang tadi saya bilang ramah. Tapi kemampuan berbahasanya dalam hal tata bahasa dan pemahaman cenderung lebih rendah. Jadi mereka terlihat ramah, tapi kayaknya untuk kita berkomunikasi itu kita harus lebih pelan-pelan gitu, karena memang penangkapan mereka itu cenderung lebih rendah daripada anak-anak yang normal. Nah, kita masuk ke yang berikutnya mengenai gangguan belajar spesifik. Gangguan belajar spesifik ini kategorinya juga macam-macam gitu. Ada juga yang kayak misalnya anak-anak yang kalau membaca ada ejaan-ejaan itu mereka kayak bacanya tuh nggak disebut disleksia. Disleksia termasuk ya gangguan itu. Lalu juga misal contohnya tuh kayak huruf B dan huruf D tuh mereka tuh kayak yang ketuker. Itu kayak buku tuh buku dan duku. Ada tulisan duku tapi mereka nyebutnya buku gitu. Karena di mata mereka tulisan duku tuh kayak D tuh kayak B gitu. Atau kebalikannya. Juga ada juga yang transposition. Transposition itu misalnya rumah, tulisannya rumah dia bacanya murah. Kelapa dia bacanya kepala gitu. Jadi memang mereka melihatnya kayak yang tulisannya tuh nggak bisa pas gitu seperti yang tertulis. Lalu disebut juga ada inversion. Jadi huruf M kelihatannya sama mereka tuh W gitu. Mewah kayak terus kelihatannya marah gitu kayak gitu lah. Atau U jadi N gitu ya. Lalu ada juga istilahnya omission, binatang, tulisannya binatang, dia bacanya bintang. Menggergaji, kebacanya mengaji gitu. Dan biasanya di sekolah, guru-guru di sekolah itu akan bisa melihat kalau ada anak-anak yang seperti ini. Jadi kita tahu, oh ini mungkin masuk kategori disleksia. Tentunya harus diuji lagi, dites lagi oleh para psikolog ya, psikolog anak tentunya. Tapi kita biar tahu aja bahwa yang kalau ketemu anak yang seperti itu tuh berarti perlu penanganan khusus. Dan tentunya orang tuanya harus mengerti. Lalu ada juga yang namanya disgrafia. Disgrafia itu adalah kekurangan pada ejaan atau masalah menulis, termasuk kesulitan menulis dengan tepat. Tata bahasa atau ketepatan penggunaan tanda baca dan kejelasan atau organisasi dari ekspresi tertulis. Anak-anak dengan gangguan ini biasanya tidak bisa mengenali ataupun menulis huruf dengan baik, dengan tepat gitu.
Misalnya kayak nulis di satu baris tuh kayak tulisannya melebihi barisnya gitu. Lalu ya kayak yang anak baru belajar nulis kan, kalau anak-anak TK biasanya anak-anak TK kalau baru belajar nulis garisnya di mana, hurufnya kemana gitu ya. Nah tapi kalau anak-anak yang memang mengalami gangguan disgrafia ini sudah SD pun dia masih seperti itu nulisnya gitu. Jadi kayak dia tuh nggak bisa ngebedain garis-garis, dia nggak bisa menulis di dalam garis atau di dalam kotak yang sudah ada di buku tersebut. Dan itu kita harus maksudnya aware lah ya bahwa oh mungkin anak ini mengalami gangguan disgrafia gitu. Lalu ada gangguan berikutnya disebutnya diskalkulia. Diskalkulia ini digunakan untuk menggambarkan kesulitan dengan mempelajari angka, konsep yang berhubungan dengan angka, pengolahan informasi yang bersifat angka. Pokoknya yang berhubungan dengan angka buat dia tuh kayaknya puyeng gitu. Kayak misalnya 4 tambah 2 sama dengan 8. 4 tambah 2 kan harusnya 6 ya. Mereka tuh tidak bisa membedakan bahwa tanda tambah itu ya harusnya ditambah. Tulisannya 4 tambah 2, mereka melihat itu kayak 4 kali 2, jadi mereka menjawab 8. Lalu 2 kali 3 harusnya kan 6. Dia tulisnya 2 kali 3 tuh jawabannya 5 gitu. Karena dia tidak bisa membedakan bahwa tanda kali itu tuh ya harus dikali gitu. Tapi mereka melihatnya ketika tanda kali itu kayak ditambah gitu. Nah mereka memang mengalami gangguan melihat angka-angka dan simbol-simbol terutama di matematika lah ya ini. Dan yang berikutnya adalah gifted and talented. Jadi kalau anak yang cerdas berbakat istilahnya ya, itu mereka berdasarkan Renzulli ada 3 kategori. Anak yang termasuk cerdas berbakat ini mereka mempunyai tingkat intelijensi yang tinggi, mempunyai motivasi dan komitmen yang tinggi, dan juga mempunyai tingkat kreativitas yang tinggi. Nah, anak-anak ini termasuk disebutnya gifted and talented. Jadi karakternya biasanya mereka mempunyai memori fotografis, kemampuan daya ingat yang kuat, detail visual ataupun auditori. Jadi mereka kalau misalnya melihat suatu tuh langsung ingat gitu, oh ini tadi ada posisinya di sini gitu. Itu biasanya disebutnya anak cerdas berbakat atau gifted. Lalu mereka punya kreativitas yang tinggi. Kreativitasnya tuh di atas rata-rata lah. Dan biasanya juga punya karakternya perfeksionis, intelijensinya tinggi, kalau di tes IQ pasti di atas rata-rata, tapi mereka juga punya kecenderungan takut berbuat salah, karena perfeksionisnya tadi ya, karena takut berbuat salah, padahal dia tuh mampu. Gitu. Lalu biasanya juga karakternya adalah keras kepala, gak mau diperintah, karena dia punya standarisasi tersendiri. Dan juga mereka senang tantangan. Jadi kalau hal-hal yang biasa tuh buat saya nggak menarik gitu ya, karena kurang challenge buat mereka. Nah, apabila ada orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus seperti yang tadi, ciri-cirinya seperti tadi, reaksi orang tua itu mengatasinya itu secara realistis pertama ya. Jadi kalau ada masalah seperti itu, jangan langsung dianggap bahwa anak tersebut itu harus gimana ya. Mintalah bantuan profesional. Kita kan ada psikolog gitu ya, ada psikiater. Mungkin kalau nggak ke psikolog juga ke konselor dulu, bisa cari konselor dulu untuk berkonsultasi. Lalu juga jangan menolak kecacatan anak gitu. Misalnya ada yang orang tuanya mempunyai anak yang cacat, tapi terus begitu kayak ditaruh di rumah aja terus nggak mau orang tahu gitu karena malu. Terimalah mereka apa adanya. Walaupun mereka memang berkebutuhan khusus, cacat gitu kan, tapi itu kan memang maksudnya Tuhan izinkan terjadi, mempunyai anak seperti itu, anak yang istimewa itu pasti kan ada rencana ya. Jadi sebagai orang tua tuh jangan menolak kecacatannya itu, tapi menerimanya gitu. Lalu juga jangan mengasihani diri sendiri. Jadi
aduh kenapa ya gue tuh punya anak ini seperti ini, kayaknya dosa apa ya, dulu kesalahan gue apa ya, apa aku kena kutuk ya atau apa ya gitu. Sudahlah yang gitu-gitunya nggak perlu gitu, karena sudah ada di depan mata, lalu apa yang harus dilakukan gitu dengan anak ini. Lalu juga jangan proyeksi itu jangan kayak yang marah-marah gitu loh, ke anak tersebut ataupun di sekelilingnya gitu. Jadi kayak nyalahin orang, nyalahin, "Aduh kayaknya ini tuh gara-gara dulu begini ya, kenapa ya, mungkin aku dulu salah begini," gitu. Itu sudahlah, nggak perlu gitu ya. Kita hadapi, dan sekarang juga kan banyak komunitas-komunitasnya, dan yang pasti nggak sendiri. Sebetulnya ada pasti kok bantuan profesional bisa, terutama itu ya, supaya ibunya, bapaknya, keluarganya, adik kakaknya juga tahu bagaimana menangani anak-anak berkebutuhan khusus ini. Dan juga reaksinya tuh jangan ya merasa bersalah, malu, ataupun juga depresi. Harus belajar mengelola rasa ya, mengelola rasa memang tidak mudah ya, mudah dikatakan, tapi saya juga yakin kalau misalnya mengalami tidak semudah itu. Tapi zaman sekarang tuh maksudnya kita berkolaborasi, dan juga jangan jadi ada satu pola ketergantungan. Jadi kayak yang sengaja terlalu protektif gitu ke anaknya juga, karena pernah lihat nggak, ada satu video waktu itu cukup viral juga, anak di Cina kalau nggak saya, di China ya, masih balita itu anak. Dia memang anak ABK juga, tapi tuh luar biasa sekali ibunya tuh kayaknya mendidiknya. Jadi si anak bangun tidur tuh udah bisa langsung sikat gigi sendiri, langsung bisa nyiapin sarapan sendiri, makan. Padahal kalau nggak salah tangannya nggak ada gitu, cuma setengah. Jadi dia menggunakan kaki itu semuanya. Dan dia bisa ngambil nasi sendiri dari rice cooker, lalu dia makan, semua dia lakukan sendiri. Itu luar biasa sekali ibunya yang mendidiknya ya. Oke, nah sekarang sebagai refleksinya, dari materi yang saya dapatkan semalam, insight yang saya dapatkan itu bersyukur tentunya ya. Banyak dari kita yang masih suka mengeluh, termasuk saya juga gitu. Punya anak, kenapa nih anak gini-gini ya, terus suka membandingkan dengan anak orang yang, kok anak orang udah berprestasi ya, kok anak orang udah bisa cari duit sendiri ya gitu, kok anak orang kayaknya udah bisa ya udah bisa melakukan sesuatu yang kayaknya wow gitu. Tapi ya dipikir-pikir, kalau melihat dari materi yang kemarin, untuk segala sesuatu ada waktunya pasti. Kita diberikan anak ataupun ya maksudnya mungkin tidak sesuai harapan kita, tapi ya kita harus percaya bahwa pasti Tuhan punya rencana terbaik gitu. Walaupun misalnya diberikan anaknya yang berkebutuhan khusus dengan ciri-ciri yang seperti tadi saya bagikan, di balik itu semua pasti ada rencana Tuhan yang kita juga mungkin saat ini belum ngerti gitu ya. Tapi jangan berkecil hati, dan juga cari bantuan lah. Jangan menanggung semua bebannya sendiri, karena sekarang tuh banyak kok komunitas-komunitasnya, guru-gurunya juga, lalu juga ya baik komunitas mami-maminya ataupun guru ataupun anak-anaknya sendiri, supaya nanti kelak mereka juga bisa menjadi anak yang mandiri, anak yang memang bisa bermanfaat. Karena biasanya anak-anak yang seperti itu karena mereka berkebutuhan khusus, tapi di balik kebutuhan khususnya itu tuh kayak ada sesuatu yang luar biasa, yang mungkin belum kayak berlian lah, mungkin belum terasah gitu, belum terlihat saat ini, tapi
kalau misalnya didampingi, lalu pertama diterima dulu, lalu berproses bersama-sama, baik ibunya maupun juga anaknya berproses belajar bersama, tentunya dengan bantuan para profesional ya. Sekarang kan banyak ada psikolog juga, psikolog banyak lah, pasti bisa bantu untuk maminya juga memproses emosi-emosi yang didapatkan, yang dialami gitu. Jadi jangan memendam semuanya sendiri. Karena pasti ada momen-momen di mana merasa depresi, merasa malu ya, lalu juga kecewa, marah mungkin sama Tuhan gitu. Kok gue dikasih anak seperti ini sih gitu. Tolong jangan pendam itu semua sendiri gitu. Cari teman, cari konselor gitu untuk membagikan emosinya tersebut, karena kalau tidak diproses itu emosi-emosi yang terjadi terutama di ibunya atau bapaknya ya, keluarganya, pertama nanti bisa jadi penyakit. Lalu kedua itu numpuk, itu kan sampah numpuk, nanti malah kasihan, maksudnya selain buat dirinya sendiri yang kasihan, anaknya juga kasihan. Nanti anak ini perlu energi yang positif, perlu dibimbing secara waras istilahnya gitu ya ibunya. Kalau ibunya atau bapaknya yang emosional atau emosinya nggak terkontrol atau apa, kan dia sendiri juga sebetulnya udah bingung sendiri gitu. Mereka juga kan karena ada gangguan yang memang perlu dikenali lah, dan memang tidak normal seperti teman-temannya yang lain mungkinnya, apalagi kalau mereka bersekolah di sekolahan yang bukan di sekolah khusus gitu. Pasti ada takutnya dibully gitu kan. Nah, karena itu ya perlu dikenali lah sedini mungkin kondisi anaknya seperti apa, dibawalah ke yang tenaga profesional, dan juga ibunya sendiri juga, terutama ibu sih biasanya pasti paling terluka ya atau kecewa gitu, segera memproses semua emosinya sehingga bisa berjalan bersama, bertumbuh bersama, berproses bersama, supaya apa yang Tuhan rencanakan pada keluarga ini itu nanti bisa menginspirasi, bisa bermanfaat gitu, baik untuk keluarga tersebut atau juga pasti nanti kalau sudah saatnya bersinar pasti akan memberikan cahaya untuk orang-orang sekeliling ya, keluarganya sedikit sendiri ataupun juga untuk orang banyak gitu. Karena kita nggak pernah tahu sih, kelihatannya aja mungkin cacat dalam tanda kutip, tapi pasti punya bakat-bakat atau biasanya tuh punya talenta-talenta yang lebih dibanding anak-anak yang normal tuh. Oke, mungkin segitu untuk insight hari Kamis ini. Kamis depan saya akan bagikan lagi juga insight yang saya dapatkan, karena setiap Rabu tuh saya lagi kursus psikolog, khusus konselor. Nanti hari Rabu malam saya dapat materinya, hari Kamis saya bagikan ke teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat. Thank you. Selamat malam.